Op, halo, selamat pagi. Ya, kali ini ya, dari awal aja lah ya. Saya mulai kan dengan bahasa Sambas, room tour, house tour, selemes sekolah. Ajay. Baru lekat semari. Aku mulai video ya untuk kan video keseharian yang saya buat di Hungaria. Jadi video kali itu videonya mau ngasih tahu ke kawan-kawan semua itu yo rumah mes yang kita sebut biasanya yang di Sambas untuk orang PT kerja, orang-orang keluar, orang imigran, orang Malaysia, ini orang kita kan. Nah, itulah dia. Jadi tetaplah nonton nih kalau saya keliling-keliling rumah, apa yang ada di rumah, dan apapun yang ada bakalan saya review atau saya lihatkan satu sigi-sigi. Oke. Dan saya bakalan buat subtitlenya juga, jadi semua orang bakalan bisa nonton. Mungkin pembuatan video itu bakalan lama karena mengartikan kata satu per satu. Tapi bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia saya rasa dekat-dekat, ada jauh beda. Sip. Oke guys, kita mulai dari keliling rumah aja ya guys ya. Jadi ini adalah halaman mes kita. Ya seperti halaman rumah orang pada umumnya ya. Ada pohon, ada tetangga, ada gawang sepak bola ini cok. Ada taman guys, taman Teletubbies guys. Dingin anjir. Ada matahari terbit. Ada rumah orang juga. Sip. Lanjut. Kita ini sebenarnya apa ya? Pintu belakang ya, tapi enggak pernah dibuka. Tapi ya udahlah. Ngapain juga, cok. Ini adalah ruangan basement. Lupa bahasanya anjir. Bahasa Sambas, cuy. Jadi itu ya ruangan bawah tanah. Ini orang situ. Ruangan bawah tanah itu untuk hidupkan api. Biasa disik deh. Barang-barang rumah tangga. Punya kita gudang lah. Alhamdulillah ya Allah. Itu dia. Apa namanya? Tungku bahasa Sambas nih. Itu air panas. Drum air panasnya. Jadi aja. Tapi ini juga sih pemberitahuan apa namanya? Untuk kan kalau misalnya ada bencana dia harus masuk ke bawah itu juga. Tapi tidak tahu lah. Oke. Kita udah ke ruang bawah tanah. Lanjut di sebelah apa ya? Selatan. Bip. Masuk kubik kanan. Itu kandang babi. Ya biasa lah, orang Eropa kan pundak melihara babi. Melihara apa aja deh. Ngepep terus. Belum putra, aku pakai lombatnya terus. Oke, lanjut ke dalam. Jadi pintu ini ya berfungsi sebagai pintu utama di rumah. Gimana ya? Pintu
Itu dia penampakan pintunya. Masuk kita langsung disambut dua kamar. Yang pertama kamar marga Palembang, masih tidur semua. Yang kedua, oh disitu ada kaci juga. Yang kedua ada WC. WC ada 3 ya, nggak perlu dilihat lah WC. Ada kamar mandi juga. Dan begini nampak dapurnya. Halo Mas Hadi. Masuk vlog Mas Hadi. Kompor masak masuk ke ruang tengah, guys. Ada kulkas. Ini kulkas bagian, guys. Nah, nampak kan? Penuh lah jauh sedikit. Lanjut. Nah, ada tempat sholat Gus Mari. Ada sih ya, ada orang makan juga. Lanjut masuk ke ruangan yang tadi. Itu pintu yang tadi kulihatkan dari luar. Kita di sini tadi melihat taman. Masuk ke kamar mandi. Kamar mandi ya seperti biasa, kamar mandi ada handuk. Ada mesin cuci guys di sini guys. Mesin cuci, bedroom 2. Ya, di kamar yang tadi, kamar yang pertama berisikan 6 orang. 1 Padang, 1 Jawa, 1 Batam dan 1 ini kamar selanjutnya. Batak Pride, kamar Batak. Dan ini adalah kamar saya. Belum diberesin ya guys ya, tapi udahlah, demi konten kan. Dalam kamar ada orang tidur guys, tak boleh berisik. Dalam kamar ada kamar mandi dalam, tidak ada WC guys. WC-nya bisa halaman kebanggaanku. Jadi segilah kira-kira room tournya. Si anak dibahas. Jalan-jalan juga, keliling-keliling. Waktunya ya mungkin Q&A sebentar. Pertanyaan-pertanyaan, bukan pertanyaan langsung sih, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanya, yang biasa ditanyakan oleh pengguna Instagram, pengguna YouTube, dan pengguna Facebook. Yang paling sering, yang pertama bahasiku. Yang pertama yang paling suka orang tanyakan ke aku, ke saya, terutama ya, bila balik. Nah, pertanyaan bila balik iya mungkin bisa dijawab bulan 11 insya Allah balik. Tapi rencananya saya pribadi mau nambah kontrak di situ, nambah kira-kira 2 tahun lagi. Pun diberi, pun tidak diberi ya langsung balik lah, kira-kira dia. Yang kedua, nah, motivasi bang, gimana, apa motivasi biar bisa ke sini? Sejuk bang, sejuk kan, tahan badan, gigil. Motivasi bang, kira-kira gimana cara bisa ke sini? Nah, pun aku pribadi jujur untuk dipaksa oleh Direktur 1, terima kasih Bapak Budi Setiawan yang telah memaksa saya. Itu paksaan yang baik teman-teman. Jadi saya pertama kali ya dipaksanya untuk mendaftar program Markija. Kata saya tidak bisa bahasa Inggris pak, jujur pak, karena kan saudara bahasa Inggris kita
ngomong dengan bule pun gimana rasanya kan. Ternyata di situ tidak juga, di situ orangnya fair-fair aja, biarpun tidak bisa bahasa Inggris orang situ tetap mau nunggu kita pakai Google Translate biasanya dia. Tapi selama saya di situ yang tidak bisa diomongnya ya orang warga di situ sih, warga lokal, karena warga lokal situ sama juga dengan kita tidak bisa juga bahasa Inggris. Jadi saran saya pun misalnya tidak bisa kita bahasa Inggris, suruh takut mendaftar aja dulu. Masalah tidak bisa ya pasti bakalan tereliminasi dengan sendirinya. Masalah tentang yang paling penting ya tekad dulu, tekad kita kuat atau enggak. Kalau kita enggak kuat ya susah, mau dipaksa pun susah. Yang kedua support dari orang tua iya membantu tekad kita lebih kuat lagi. Dimana kalau misalnya kita lemah, ada orang tua yang membantu kita lah untuk menyemangati, minimal untuk mendoakan yang terutama, dan juga menjadi teman sharing lah, karena teman sharing yang terbaik adalah orang tua menurut saya. Selanjutnya ya ada pertanyaan, bang gimana biaya pesawat atau tiket akomodasi serta segala macam di situ. Nah iya udah beberapa kali saya sampaikan di video-video sebelum itu. Jadi semua akomodasi di situ udah ditanggung ya sesuai kontrak yang kita tanda tangani, dan juga transportasi ya udah ditanggung juga. Jadi maksudnya transportasi dari Indonesia ke Hungaria pas pergi kerjanya dan baliknya full, kira-kira udah 2 tahun kerja di situ bakalan ditanggung juga. Dan selanjutnya ya bang gimana tentang biaya hidup di situ. Nah biaya hidup di situ boleh jujur-jujuran saya waktu pertama kali ke situ bawa cuma 5 juta ya untuk keperluan awal bulan aja. Awal bulan macam kita beli beras, beli apa. Jadi di situ ada juga jual beras, ada juga jual kebutuhan pokok lain macam telur apa segala macam, Indomie apa segala macam, dan juga bumbu-bumbu lah yang kita perlukan. Dan yang selanjutnya ya mungkin orang tuh banyak menanyakan gaji. Nah jujuran gaji saya di situ belasan juta, di bawah 15 12-an lah kira-kira dia. Kira-kira biaya hidup di situ pun saya totalkan 2 jutaan lah, 2 jutaan sampai 3 jutaan. Ia pun nak irit-iritnya pun misalnya nak jajan tolen pun lebih dari 4-5 juta pun bisa habis. Jadi manajemen keuangan juga perlu diperhatikan. Cuman kalau misalnya belum ada tanggungan macam nak saya gitu, bagusnya kirim ke orang tua. Saya bisa dikatakan setengah gaji saya kirimkan ke orang tua, karena saya percaya biarpun saya tidak bawa hasil di situ, mungkin orang tua bisa menggunakannya sebaik mungkin, sekaligus menutup ya biaya yang udah orang tua keluarkan untuk saya juga. Jadi saya mikirnya dia. Dan selanjutnya ialah gimana mau mengembangkan skill. Nah saya baru terpikirkan juga, saya pun nak nekat juga, saya nak coba beli laptop, nak memperdalam skill juga, karena hobi juga kan menggunakan AutoCAD-nya orang aplikasi buat mesin, buat gambar mesin. Dan yang paling sering orang tanyakan ialah tentang nyaman ke kerja di situ. Jujur nyaman lalu, punya saya nyaman lalu, karena nyamannya orang di situ ibarat katanya kita orang Sambas ya open lah, open terbuka, maksudnya dalam artian mereka semua ndak pandang bulu, ndak pandang kau dari mana, ndak pandang sukumu apa, dan ndak pandang agamamu apa. Mereka pun open semua terhadap apa yang kita lakukan. Pokoknya kita punya motivasi kerja, ndak malas-malas, ndak suka nak bolos, ndak suka nak ngapa-ngapa, pasti diterima, insyaallah pasti diterima. Dan mungkin yang selanjutnya adalah masalah sholat ya. Sholat di PT ndak dilarang, cuman sholat menurut waktu istirahat aja. Kami pun sering menjamak sholat di situ, kadang asar disatukan dengan maghrib, maksudnya di waktu maghrib, karena ya pekerjaan itu kan kalau misalnya shift pagi dari jam 6 sampai jam 2, shift siang dari jam 2 sampai jam 10 malam, shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi gitu ya. Dan untuk sholat Jumat ya jujur 3 minggu 1 kali sholat,
itu pun di kota sebelah, kota seberang, baik di Budapest maupun di Zagreb. Nah, kemungkinan bulan depan bakalan 1 bulan full sholat, karena menurut tanggal kalender di PT itu libur. Jadi tidak tahu apakah libur itu diberikan atau diganti harinya, karena biasanya libur ya harinya diganti. Masalah gaji udah, masalah kehidupan udah, masalah makan. Nah, makan ada juga sehari yang nanya, bang, spill dong makanan di situ. Mungkin untuk spill makanan di situ saya akan buat, saya akan minta izin videokan makanan-makanan khas Hungaria yang ada di apa. Jadi tunggu aja videonya, karena saya bakalan upload minimal 1 video per minggu minimal lah ya target saya. Biarpun ada ataupun si ada yang nonton, saya harap video itu bisa berguna untuk memotivasi adik-adik tingkat saya yang untuk datang ke Eropa. Nah, adik tingkat saya ada satu namanya di Bereni, yaitu di perusahaan Kolotek. Jadi ya tunggu aja, bakalan dibuatkan videonya. Saya pun banyak mau membuat video-video yang ya bersifatnya mendekatkan lebih ke kebudayaan Hungarianya, dan saya bakalan belajar bahasa Hungaria juga. Minta doanya kawan-kawan, semoga channel itu bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan akhir kata, jangan lupa like, comment, and subscribe guys. See you, siasto, jumpa lagi.